Berarti seorang yang punya brand itu dekat sekali dengan data dan fakta. Betul. Oke ya. Betul. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Hari ini kita kembali duduk bersama orang luar biasa di ruangan ini. Siapa beliau? Nama beliau Arif Fadilah. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Masyaallah. Terima kasih Bang Arif sudah ada di ruangan podcast ini. Sehat Bang Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah diundang ke podcast Pak Zul. Sama-sama Bang Arif. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu pemirsa kita. Beliau ini adalah tamatan dari hubungan internasional. Iya Pak. Kampus apa dulu Bang? Dulu saya di kampus Universitas Jayabaya. Jayabaya ya. Itu Jakarta Bang ya? Di Jakarta Ya. Timur. Jakarta Timur. Jurusan FISIP Hubungan Internasional. FISIP Hubungan Internasional ya. Iya Pak. Masya Allah. Dan sahabat, yang akan kita ambil itu adalah ternyata ini beliau sangat tertarik dengan dunia branding dan telah belajar langsung kepada pakar branding Indonesia yang kita kenal itu Pak Bi ya. Pak Bi yakni Pak Subiapto Priyo Sudarsono. Iya Pak. Betul ya? Nah ini Bang Arif, mohon kiranya kita dikasih pencerahan tentang awalnya gimana Bang Arif bisa tertarik kok dengan dunia branding itu sih, gimana ceritanya nih? Jadi ini awalnya kan dulu waktu Facebook mulai keluar Pak Zul ya. Jadi ketika Facebook mulai keluar itu kan kita akhirnya berkomunikasi lewat Facebook nih. Kadang-kadang dengan teman-teman di satu daerah. Iya. Atau kadang-kadang juga dengan teman-teman sekolah dulu itu ketemu di Facebook tuh. Oh iya, kembali tersambung ya. Tersambung. Iya. Nah, dari kayaknya kan diskusi itu. Kadang-kadang kita memposting dikomentari. Betul. Sampai akhirnya mulai masuk ke dunia politik nih. Mulai ada posting-postingan apakah tentang pilihan presiden atau postingan tentang kepala daerah. Betul. Atau caleg. Kemudian kan banyak komentar-komentarnya tuh. Ada yang pro kontra kan, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju gitu kan. Iya. Akhirnya sampai ke tahap bisa ini saling menjelekkan gitu. Iya, perang sosial media ya. Perang sosial media itu ingat saya tuh waktu mulai di Facebook dulu tuh. Kadang-kadang dengan teman sendiri juga. Iya. Jadi panas diskusinya. Iya. Beda pilihan, beda. Iya. Oke. Kemudian terpikir sama saya kan, kalau dengan komunikasi seperti ini gitu ya, sepertinya ada metodenya gitu Pak Zul ya. Ada metodenya bagaimana caranya kita berkomunikasi. Berkomunikasi, mengkomunikasikan sebuah pikiran ya. Mengkomunikasikan sesuatu lah ya, oke. Sehingga itu bisa diterima. Oke. Iya. Atau bisa mempengaruhi. Iya. Orang-orang yang membacanya atau melihatnya seperti itu. Iya. Nah, saya mulai kepikiran seperti itu, kira apa metodenya gitu ya. Sampai kemudian saya menemukan ada kursus merumuskan brand. Kursus merumuskan brand ya. Jadi brand kan namanya brand ya. Kalau kita mengkomunikasikannya namanya kita membranding seperti itu. Ketemu saya, ini yang sebenarnya yang saya cari-cari nih. Iya. Jadi waktu itu informasinya itu ada pelatihan membuat brand. Tujuannya, harapannya para peserta itu bisa membuat brand, merumuskan sebuah brand, kemudian mengaktifkannya, menyampaikannya ke masyarakat sehingga brand itu bisa masuk ke dalam benak orang-orang yang melihatnya gitu kan, supaya mereka percaya dan yakin gitu. Oke. Tapi kemudian kursus ini masih di daerah Jawa. Oh, harus ke Jawa ya, betul. Saya lihat tanggal segini waktu itu yang kursus ini yang
apa namanya? Pak B tadi. Yang menyampaikan Iya, itu iya. dari pakar branding yang Iya, sudah iya. kita kenal di Indonesia itu, Iya. Pak Subiakto Priyosudarsono itu. Iya, iya. Aduh gimana nih, jauh kan? Tapi saya pantau terus tuh. Tanggal segini di Jakarta, tanggal segini di Malang, ada juga yang di Semarang. Saya lihat terus kan, tahu-tahu tiba-tiba ada satu di Pekanbaru. Oh, iya, iya. Pelatihannya ada di Pekanbaru. Oke. Itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Wah, langsung saya kejar itu kan. Langsung saya hubungi panitianya. Langsung kan pelatihannya 3 hari. Pelatihannya 3 hari, Bang. Ya? Langsung berangkat tuh ke Pekanbaru. Saya nginep di Pekanbaru 3 hari. Jadi Pekanbaru itu hanya itu aja, dari tempat menginap ke hotelnya, tempat pelatihan itu. Pelatihannya full ya, dari pagi sampai malam. 3 hari itu full? Ya full. Terus pulang lagi, ya nggak kemana-mana, hanya itu aja. Nggak sampai jalan-jalan ya? Karena memang judulnya nyari ilmu ya? Ngejar itu, ya, ngejar sesuatu ya? fokus ke situ kan. Oke. Alhamdulillah banyak yang didapat, jadi tercerahkan kita. Oke. Mengenai brand ini, bahwa brand ini bisa dipakai untuk apa saja gitu. Brand bisa dipakai untuk apa saja? Ya, brand ini kan awalnya untuk membranding produk. Awalnya untuk produk ya? Untuk produk, atau membranding perusahaan. Intinya dia membackup penjualan lah. Penjualan produk, membackup selling. Selling, betul. Ini kawannya marketing nanti ini ya? Jarang dipakai untuk membranding personal. Oh gitu. Jarang, kecuali mereka memang pemain-pemain besar. Dulu kan branding, Iya. ilmu branding ini hanya dipakai komunikasi hanya lewat TV. TV ya, iklan. Biayanya mahal ya. Detik aja jutaan itu hitungan ini ya. Nah kemudian setelah beralih ke internet, di mana semua orang bisa mengakses internet kan, melalui handphone kan, akhirnya semua pun bisa mempraktekkan ilmu branding ini begitu. Mulailah banyak dipakai untuk membranding personal. Oh, personal branding ya? Personal branding, apakah itu tokoh masyarakat, Betul. personal branding untuk pilkada gitu kan, untuk kepala daerah atau caleg sekalipun, atau sekedar itu tadi hanya sekedar untuk membranding ketokohan seperti itu kan, agar dikenal orang seperti itu, untuk membranding artis. Iya. Seperti semuanya ada ilmunya ya, Bang ya. Semuanya ada ilmunya. Jadi apa itu brand, Bang? Apa ya, ini lebih kulik. Brand itu apa sih? Kita bicara brand itu apa sih dalam bahasa sederhana, apa brand? Iya. Jadi brand ini kalau yang saya pelajari itu adalah, kalau nggak salah ya, itu adalah brand itu bukan merek. Brand bukan merek. Oke. Brand bukan. Jadi jangan dikira kita sudah buat logo, buat merek itu brand ya. Belum ya? Belum. Oh, belum. Kenapa nih? Gimana nih? Brand itu adalah apa yang apa yang keluar dari pikiran seseorang mengenai sesuatu hal yang lain gitu. Apa yang keluar dari pikiran seseorang mengenai sesuatu lain hal. Ya. Contoh, apa yang keluar dari pikiran orang ketika orang memegang gelas Aspen ini? Gelas Aspen atau Aspen lah gitu ya. Oke, Aspen nih. Aspen ini kan merek. Merek ya, oke. Merek. Tapi ketika orang membaca Aspen, lembaga kemanusiaan, kemudian apa yang terpikir orang, terbetik di benak orang itu mengenai Aspen ini, itulah yang brandnya. Oh gitu. Ya. Kalau terbetik dalam pikiran orang ini adalah lembaga amil zakat dan kemanusiaan, brandnya berarti dapat itu? Tergantung ya, balik kepada orang itu lagi. Ya, andaikan kita paksakan misalnya. Apa yang dia pikirkan tentang. Iya, betul ya. Misalnya dia lihat kan Aspen ini lembaga kemanusiaan ya. Mungkin dia pikir, wah ini apa? Oh ini nih apa? Misalnya Aspen ini dia tahu Aspen dari Pak Zul gitu kan? Iya. Jadi ketika dia melihat ini, dia langsung ingat dengan Pak Zul. Oh gitu ya. Connect otaknya ke sana ya. Iya. Jadi ketika dia lihat Pak Zul itu sebagai orang yang ramah. Iya betul. Orang yang suka bercerita misalnya kan, gembira gitu kan. Maka dia akan mengasosiasikan, menyamakan
dia akan melihat aspek ini adalah seperti Oh, sosok ini ya. gambaran Iya, Pak iya, Zul iya, gitu. iya. Oh, itu, Karena itu. itu hanya itu yang dia Iya, tahu iya, kan, iya, benar, seperti benar. itu. Misalnya dia aspek ini adalah yang dia mendapatkan informasi, mungkin dia pernah melihat foto-fotonya kan, aspek ini menolong masyarakat miskin misalnya kan, ada gerakan-gerakannya, program-programnya yang bagus Oh, iya. gitu kan. Betul. Maka dia akan melihat aspek ini adalah lembaga kemanusiaan yang bagus gitu kan. Oh, bagus nih gitu kan. Oh, saya suka nih. Itu yang brand itu. Iya. Tapi kalau dia mungkin pernah kecewa gitu ya. Oh tuh saya kecewa begini begitu. Itulah brandnya. Oh iya, betul. Jadi brand itu adalah apa yang terbetik Dalam hitungan detik di pikiran orang ya. Apa yang terbetik di kepalanya terhadap Sesuatu hal. hal. Apakah itu merek, orang, produk atau perusahaan gitu. Atau organisasi ya. Atau organisasi. Oh iya. Itulah brand. Makanya istilahnya begini. Kalau kita tidak membangun brand, maka orang lain akan Menentukan brand kita. menentukan brand kita sesuai dengan suka-sukanya Iya, dia. suka-suka dia gitu ya. Gitu. Iya, betul. Oh iya. Jadi sebenarnya menciptakan merek itu mudah, membangun brand Susah ya. dan butuh waktu. Butuh waktu ya. Butuh konsisten. Konsistensi proses. Betul. Nah, konsistensi dan proses ini adalah yang kadang-kadang kita tuangkan dalam bentuk konten. Nah, ini dia tadi ya. Konten di sosial media. Kita bangun brand dengan metode yang tepat, sehingga akhirnya terciptalah sebuah brand yang kita inginkan begini, dan orang lain pun melihatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah keberhasilan brand itu. Betul. Pentingnya brand itu. Pentingnya di situ ya. Bagaimana orang melihat produk kita seperti yang kita inginkan. Tidak kemana-mana gitu. Iya. Tidak liar kemana-mana. Tidak lihat dia kemana-mana. Berarti kita yang punya merek, agar kita dapat brand, maka kita memang mengedukasi brand kita. Benar. Gitu ya, Kita Bang, ya? mengkonsep brand kita. Mengkonsep dan mengedukasi sesuai dengan keinginan kita. Menyampaikan dengan tepat. Kadang-kadang jadi tantangannya begini Pak Zul. Apa tuh? Kita sudah mengkonsep brand kita ya. Kita mau brand kita itu citranya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau metode mengkomunikasikannya salah, bisa jadi Oh iya benar. orang lain menanggapinya beda. berbeda. Tidak sesuai seperti kita. Ini memang menarik nih kalau cerita brand. Wajar. Jadi metode ini harus benar terus. Iya. Dia mulai mengkonsep brandnya sampai dengan cara menyampaikannya harus tepat gitu. Cara mengkomunikasikan Cara mengkomunikasinya harus benar juga. Dan termasuk target orang yang ini kali Bang. Cara mengkomunikasikan dengan orang yang kita target. Betul, harus sesuai dengan segmentasi. Segmentasi namanya ya. Orang yang target pasar kita itu siapa gitu. Karena kan juga begini ya, orang yang kelas bawah tekniknya tentu beda pula ya. Cara mengkomunikasinya beda pula. Beda ya. Yang paling mudah itu cara melihat komunikasi itu yang nampak jelas tuh pada produk rokok misalnya. Ini mohon maaf Contoh. Ini kan ambil contoh aja, bukan mengajar. Iya. Tapi boleh nggak sih? Tapi kayaknya nggak boleh kalau kita ngomong merek ya. Merek nggak apa-apa kan, orang senang lah dia ya. Ini belum berbayar. Jadi misalnya gini, Contoh. kita nggak sebutkan Contoh merek ya. Kita itu aja. Jadi ada produk rokok itu dia ketika dia menyasar orang-orang Anak muda misalnya. anak muda misalnya, anak muda yang agak dewasa gitu kan. Oke. Dia mengambil gaya ini seperti peternak sapi di Amerika. Mungkin saya tahu, bisa bayangkan gitu ya. Iya. Dengan gayanya pakai kuda. Saya akan sebutkan detail nih ya. Iya. Topi-topi yang Ya. topi koboi. Ada nuansa bebas di situ. Gitu. Itu dia mau komunikasinya untuk Anak-anak muda. Anak-anak muda yang berjiwa seperti itu gitu. Iya. Ada lagi produk rokok ini yang iklannya itu menggambarkan kebersamaan orang-orang di satu kampung. Oh ya? Ada tuh yang Iya. kita harus
gotong royong mengerjakan bersama-sama. Ada geng-gengnya beberapa orang itu kan dengan suasana kampungnya betul, gitu betul, kan. Betul ya. Iya. Ada tema-tema iklannya itu mereka bersama-sama membangun suatu acara di kelurahan gitu kan. Nah, itu dia menyasar kepada orang-orang muda yang di perkampungan ya. Dengan suasana pergaulan mereka seperti apa, psikologisnya seperti apa. Iya. Kalau yang bebas tadi yang kota misalnya ya. Ada juga yang ditampilkan jet set gitu kan. Pakai mobil mewah. Oke. Masuk ke kantor-kantor yang gedung besar. Iya. Jadi dia mengejar orang-orang seperti itu. Jadi citranya pun berbeda-beda. Jadi kalau orang karena kepalanya tadi loh bang, karena kepalanya berbeda-beda kan, isi kepalanya berbeda-beda, maka teknik menyampaikan ke kepala itu beda-beda ya. Betul. Karena mereka nggak bisa mengambil semua pasar, mereka harus memilih dia mau masuk pasar potensial yang mana ini, karena komunikasinya beda-beda. Gitu. Kalau dia masuk ke orang-orang di perkampungan, orang-orang anak-anak muda di perkotaan nggak akan mau dengan produk itu, karena produk itu image-nya dengan remaja-remaja perkampungan. Iya betul. Klik gitu. Nggak klik dia ya. Dengan orang-orang dengan gaya hidup yang berbeda gitu. Oh jadi tahu kita. Saya jadi teringat ini loh bang. Kalau apapun makanan dan minumannya, apapun makannya, minumnya tetap. Kita tidak sebutkan teh sosro ya. Tapi itu lengkap banget lah bang, lengkap banget bagi kita. Iya. Gitu ya. Tapi ini memang ini loh bang, memang benar-benar mempengaruhi kesadaran alam bawah sadar. Benar ya? Gitu ya orang brand ini ya. Kayak kena. Kita masalah psikologis ya. Kita seperti apa kalau ketemu dengan sesuatu yang cocok dengan kita suka aja gitu. Betul. Tertarik untuk membeli, tertarik untuk memakai. Iya betul. Bang Arif, berarti sebentar berarti Pak Abi ini kan sahabat yang Pak Abi ini yang belum tahu, tentu yang banyak sudah tahu. Beliau ini yang membuat merek-merek besar di Indonesia yang sukses, bahkan juga dunia internasional berkunjung ke beliau untuk membuat ini ya, kayak Indomie ya. Indomie seller. Aku iklan lah nanti dibayar sama Indomie ya. Apa lagi? Kalau buat permen Kopiko, Kopiko ya. Kopiko Pak Abi juga ya. Betul ya. Iya, Bang Arif pernah belajar banyak di saat itu 3 hari 3 malam, luar biasa nih. Tapi Bang Arif, ini lagi-lagi ini ya, berarti kita balik ke konten. Berarti benar-benar personal branding dari pembicaraan ini penting ya? Betul. Iya ya. Oke. Karena kalau tidak personal branding itu tidak dibangun, tidak dirumuskan, maka orang-orang akan menilai, melihat, merumuskan brand untuk orang itu sesuai dengan suka-suka dianya aja gitu kan. Iya. Sedangkan apa yang keluar di kepalanya gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya ya. Berarti juga ini ya, kalau kita ditampilkan sebagai orang yang adem, ayam, ya memang kan manusia kan kadang beda-beda ya. Kayak pelawak belum tentu lawak terus kan. Kayak seorang pujangga belum tentu pujangga semua. Belum pujangga terus ya. Betul. Ada pujangga tuh. Buat istrinya nggak kuat dia buat visi misalnya kan. Tapi orang sudah lengket kan. Berarti norma-norma itu memang kita harus jaga image di publik, gitu bang. Betul. Itu ya. Berarti kalau apa itu yang di situ apa sih lagi dipelajari bang? Berarti sebentar, branding nih apa saja? Tadi baru dapat personal branding nih. Ya. Lalu apa lagi bang? Produk. Kita juga bisa membangun branding untuk perusahaan. Oh perusahaan ya, perusahaan branding ya, oke. Branding itu pada semua hal sih. Semua hal. Bahkan untuk kampung kita bisa mendengar misalnya ada kampung Inggris gitu kan. Oh iya betul. Kampung Inggris betul. Atau kampung apa yang berwarna itu di Jawa itu. Itu bisa tuh. Jadi kita membranding kampung itu dengan apa gitu kan. Itu kita sampaikan. Jadi ketika orang mendengar nama kampung ini, orang langsung tergambar, oh kampung ini sesuai branding. Ada branding. Kalau di kita karena kayak kampung wisata. Iya. Itu kan kampung. Kalau kapau, atau brandingnya nasi kapau. Nasi kapau ya, brandingnya nasi kapau ya. Kalau gogok orang pisang, luang gadang misalnya. Belum itu jauh sih kau.
daerah Iklan ya. daerah Songket tuh kampung apa? Songket. Oh ya, betul Sangkar. Bukan yang Padang Panjang sana sedikit tuh. Padang Panjang. Apa? Sampai Angke, ya, bukan? Ya, sampai Angke. Sampai Angke ya. Oke. Ada lagi misalnya kalau Sirukam misalkan Sirukam Diary, ini promosi kampung. Tapi branding tuh kayak gitu ya. Kita membangun branding itu Bukit Tinggi Kota Wisata. Betul. Itu kita membangun branding, kita kasih tahu bahwa Bukit Tinggi ini kota wisata. Jadi orang luar pun akan pas tahu, oh ternyata Bukit Tinggi kota wisata. Akhirnya samalah antara yang ingin disampaikan dengan orang yang menilai gitu. Iya. Oh iya ya, sebuah kota pun itu penting di branding ya Bang ya. Agar para pengunjung yang pengunjung itu iya dia sesuai ekspektasinya ya. Karena jangan-jangan yang dia ekspektasinya itu adalah tempat wisata, ternyata tempat wisatanya bisa contoh tidak terbenahi misalnya kayak gitu ya. Oh benar. Nah, tapi kalau tidak konsisten dengan brandingnya, dengan brand yang disampaikan, ternyata di luar ekspektasi kan. Dia bilang brandnya itu ini ternyata tidak sesuai, itu bisa menghancurkan brand itu sendiri gitu kan. Dan susah untuk membangunnya lagi. Iya. Karena orang sudah mulai tidak percaya gitu kan. Betul. Jadi harus konsisten juga ketika kita mulai membangun brand. Harus dibuktikan. Jangan sampai tidak sesuai dengan brand yang kita bangun itu gitu. Oke Bang, berarti saya jadi terpikir kayak gini. Kalau kita bangun brand, berarti seorang yang membangun brand benar-benar menggunakan kekuatan media sosial. Abang lihat seperti apa sih dengan hubungan brand dengan media sosial contohnya? Jadi media sosial ini kan sarana untuk mengkomunikasikannya. Oh iya, alat untuk mengkomunikasikan kepada individu atau personal ya. Pada target pasarnya gitu. Oke, target pasar ya. Oke, sip. Setelah kita merumuskan brand, tentu kan kita perlu sarana nih. Sarana, oke. Mengkomunikasikannya sehingga sampai kepada target pasar kita. Oh iya ya. Sarana ini kan macam-macam. Iya. Kalau dulu sarananya lewat televisi, radio, itu sarana membangun brand tuh, sarana mengkomunikasikan brand dengan iklan-iklan di koran, ya. Kalau sekarang lewat sosial media, lewat website, betul. Lewat apa lagi? Banyak lagi seperti itu kan. Bahkan mungkin dengan podcast ini juga sarana bisa dijadikan sarana untuk. Jadi ada metode bertingkat istilahnya ya. Metode bertingkat, bertingkat dalam kita menentukan nilai lebih dari sebuah produk yang nanti kita komunikasikan kepada target pasar. Misalnya untuk ini apa mereknya? Juns Coffee. Ya. Dalam menentukan nilai lebihnya itu kita pakai istilahnya metode yang begitu? Yang. Jadi misalnya Juns Coffee ini adalah produk kopi yang kita tahap pertama yang. Oh gitu, tahap 1 yang. Oh maksudnya tahapannya nih. Yang kalau yang hitam ini berarti kita ini quality 100% tanpa campuran. Berarti Juns Coffee adalah kopi yang isinya 100% murni kopi. Ya. Ini kan tujuannya ini supaya kita itu dibeli ya. Jadi kompetitor kita punya nilai lebih dari produk sejenis yang lain. Kita bisa menjadi pilihan gitu ya. Nah, tapi kan kalau balik lagi kalau produk kopi yang 100% murni, yang lain juga mungkin ada juga yang murni kan? Oh iya. Benar. Jadi orang masih punya pilihan lain. Nggak harus beli punya kita, nggak harus beli Juns Coffee ini. Kita harus punya yang berikutnya lagi. Jadi Juns Coffee ini adalah produk kopi yang 100% murni kopi. Yang pakai yang lagi. Yang berikutnya yang diproduksi oleh Ibu Yatim. Itu bisa menjadi yang berikutnya. Bisa Bang ya. Tapi relevan nggak dengan target market kita? Apakah itu bisa menjadi penentu sehingga orang memilih produk kita? Karena kadang-kadang orang kan yang
yang membeli kopi itu, yang mencari kopi murni itu kadang-kadang nggak peduli juga gitu kan. Iya, iya. Atau yang rasanya. Apa Yang itu? rasanya mantap. Tapi kalau yang rasa mantap Nah, bisa nggak Bang? Yang rasanya mantap masih ini ya, Masih umum ya? masih ngambang. Tunggu dulu, yang apa nih? Tidak spesifik gitu kan, masih apa namanya nih? Yang diproduksi oleh Bukit Apit. Bisa. Yang diproduksi di Bukit Apit. Berarti. Karena memang kopi Bukit Apit terkenal kan? Iya, betul. Oke. Kita- Dapat ya? Yangnya dapat ya? Jadi kita ulang lagi, Jones Coffee adalah kopi yang 100%-nya murni yang diproduksi di Bukit di Bukit Apit Apit. oleh nya udah bukan le, bukan le ya. Belum, Yang lagi belum. belum ya? Kalau yang ada nggak produk sama yang sama juga murni juga tapi diproduksi di Bukit Apit juga, masih ada yang masih ada. pasti. Berarti masih ada pilihan lain, nggak harus membeli ini gitu kan, gitu. Berarti ada yang lagi Harus ada yang lagi. yang kita bisa, yang sudah kita kemas secara apa namanya di elegan. Masuk nggak? Kan. Bisa juga. Bisa. Atau gini deh, yang bisa kita kirim online, Itu bisa jual juga. belinya online, Ya, yang ada di minimarket Shopee. bisa Masuk. masuk seperti itu. Ya, yang didoakan anak yatim. Pakai yang terus ya, betul. Jadi- Oke. Tapi itu perlu kita diskusikan juga sih. Perlu ini ya, memang perlu penelitian ini ya, artinya. Harus didiskusikan juga, relevan nggak yang kita Oh tambahkan gitu, itu. oke. Misalnya, Tapi kalau yang tadi kayaknya nyambung nih Bang Arif. Yang pertama sudah kita kemas elegan, kemudian yang pembelinya bisa kita kirim di seluruh Indonesia secara online, bisa di Shopee, sudah kita sajikan di Shopee apa namanya? Shopee Pay, Shopee Market, apa tuh, Marketplace? marketplace Oke, yang sudah tersedia di Marketplace. Iya. Masuk kan? masuk. Oke. Nah itu tadi kalau memang pasarnya, berarti pasarnya pasar nasional ya. Nasional, pasarnya nasional. Oke. Bagus gitu, seperti itu bisa. Apalagi gitu kan, itu bisa kita explore, kita gali terus perbedaannya sehingga Jadi sebentar Bang Arif. Berarti seorang yang punya brand itu dekat sekali dengan data dan fakta. betul. Oke ya. Betul. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi nggak bisa nggak ngarang gitu ya. Iya. Nggak ngarang gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah tujuannya gitu kan, tujuannya agar brand itu kan tujuannya agar apa, bisa dipilih gitu ya. Kalau produk dengan brand ini sehingga bisa menjadi pilihan untuk Oke. dibeli seperti itu. Oke. Iya. Kalau kita brand personal, ya tujuannya brand itu agar orang tersebut bisa dipilih, tidak memilih yang lain seperti itu. Jadi apa yang terformat, apa yang terimage di publik yang menjadi sasaran target pasar itu, sehingga akhirnya target pasar itu bisa memutuskan bahwa oke lah, ini yang saya akan pilih atau ini yang saya akan beli seperti itu. Iya. Nah, itu mungkin tujuan akhir dari brand ini gitu kan. Itu tujuan akhirnya. Ya, jadi harus ada konsep khusus dari suatu produk yang bisa jadi pembeda gitu kan antara produk ini dengan produk yang lain, dan membuat orang itu memilih, akhirnya saya memilih yang produk ini seperti itu. Begitu kira-kira. Iya. Jadi kalau begitu memang sangat penting ya sahabat, kita belajar tentang brand untuk bisa penjualan. Kalau dalam produk, penjualan jangka panjang ya Bang. Sebentar, berarti ada produk lama yang masih ada sekarang berarti Bang Arif ya? Kira-kira apa ya? Indomie sudah lama ya? Sudah lama. Indomie sudah lama ya? Tapi dulu bukannya Supermie ya? Supermie ada juga. Iya kan? Tapi kalah sama Indomie kan? Iya. Ini ya. Dulu kita waktu kecil-kecil kan ini Supermie kan? Iya ya, tapi Supermie masih iya. Ini masalah pertandingan brand tadi kali Bang ya. Barangnya kan itu juga. Iya kan? Mie yang diinstankan kan ya mie instan. Ini kan Ya, Bang? kalau kita ambil sampel Indomie ya.
Jadi kekuatan brand itu akhirnya ketika brand itu sudah melekat di benak target pasar, agak susah untuk digantikan dengan produk lain. Produk lain ya. Mas, makanya ada istilah marketing leader. Marketing leader. Marketing leader itu adalah produk yang terdepan dalam sisi penjualannya kan, sisi pembeliannya. Iya. Dia terkadang susah ketika itu sudah terekam di bawah alam sadarnya yang target pasar, dia susah digantikan dengan sesuatu baru ya. Butuh waktu. Tapi gini loh Bang Arif, sebentar Bang Arif. Apakah Bang Arif melihat nih Aqua Le Mineral? Iya. Susah juga kalau kita ngomong ini kita berproduk ya. Oke. Tapi kita bicara brand harus kita sebutkan mereknya, Bang. Menurut Bang Arif bagaimana nih? Di mana letak? Saya lihat ini penglihatan saya. Itu seakan-akan produk besar yang sejenis Aqua seakan-akan tidak akan tergantikan oleh minuman lain. Tapi bagaimana Le Mineral mereka seakan-akan mulai nyelip. Iya. Benar ya? Benar. Kira-kira itu apa faktornya tuh Bang Arif? Ya itu tadi ya, kemampuan mereka mengkonsep brandnya ya. Oh iya. Iya. Karena kan kalau air mineral kan rasanya sama. Ayo dikemas sudah gitu ya. Nah, itu makanya dalam konsep brand ini kita perlu kreatif gitu ya. Kreatif ya, betul ya. Perlu kreatif mengkomunikasikannya sehingga orang akhirnya tertarik untuk mencoba, untuk membeli. Iya. Karena image yang ada di produk itu gitu kan. Ini bukan masalah rasa lagi. Tapi masalah image-nya gitu kan. Iya, betul. Brandnya itu. Brandnya. Brand image ya. Oke. Iya. Sip Bang Arif. Sebentar Bang Arif. Kalau berarti sebenarnya bicara brand itu tidak lepas mengkomunikasikan sesuatu hal baik yang memiliki alasan bagi orang kalau produk untuk dibeli. Betul nggak Bang? Betul. Atau kalau kepribadian sesuatu cara berkomunikasikan agar terkomunikasikan dengan baik kepribadian seseorang itu. Tapi di Minang misalnya, di Minangkabau ini contohnya itu kan hubungan ilmu brand contohnya Bang Arif. Kan kalau orang-orang tua dulu tuh kan cara dia menjual brand, personal brandingnya kayaknya mulai dapat ya, misalnya contoh dengan cara bicara yang bagus. Iya betul. Betul nggak Bang? Jadi kalau budaya kita ini sebenarnya sudah menerapkan itu tadi ya, brand personal ya. Iya. Tapi itu kita bisa melihat tiap-tiap personal itu sudah membuat kriteria gitu kan. Kriteria, oke. Dalam membangun brand personalnya, mengkonsep dirinya gitu kan. Kemudian dia mengkomunikasikannya kepada lawan berbicaranya gitu kan, sehingga lawan bicara itu bisa menangkap orang ini persoalan seperti apa dari cara tadi yang disampaikan itu. Tapi itu kan dalam dalam sebuah komunikasi langsung. Komunikasi langsung memang lebih mudah kita untuk membangun brand personal. Ya. Sehingga apa yang kita sampaikan itulah yang tertangkap oleh lawan bicara kita. Tapi yang brand ini kan sebenarnya bagaimana caranya tidak hanya dengan komunikasi langsung, tapi melalui sosial media. Sosial media ya. Itu beda lagi ininya. Beda lagi cara penyampaiannya. Caranya ya. Berarti disinilah butuh skill dunia teknik berkomunikasi lewat media sosial. Betul. Berarti ya. Karena misalnya dia mencitrakan orang baik, penolong, ya kan? Ternyata di video yang diunggah atau di atau di gambar yang dia itu kan menampilkan kekerasan, misalnya kayak gitu ya. Iya, betul Bang Arif ya. Ini jadi, butuh. Intinya gini kalau brand itu. Pertama kita mengkonsep ya. Mengkonsep, oke. Kira-kira konsepnya apa nih? Produk kita nih, produk yang konsepnya seperti apa yang akan kita sampaikan, akan kita komunikasikan gitu kan. Itu perlu dikonsep dulu tuh. Apa saja poin-poinnya,
Setelah kita bisa mengkonsepnya dengan konsep brand yang benar dan metodenya ya. Tapi kalau kita bahas itu mungkin agak terlalu panjang ya. Cukup, ya. Lain kali berarti di sisi lain yang berbeda. Oke. Sekilas aja gitu ya. Iya. Setelah kita mengkonsep, kemudian baru kita komunikasikan. Komunikasikan ini melalui sarana-sarana di internet ya, seperti sosial media, podcast atau blog atau yang lainnya gitu ya. Iya. Kalau sosial media kan ada 3 macam tuh, foto, tulisan dan video. Video ya. Oke. Nah kita buatlah dengan 3 hal ini berdasarkan dari konsep brand yang sudah kita konsep tadi itu gitu. Nah kadang-kadang kita kan suka ketemu tuh teman-teman kita gitu ya, yang mencoba memasarkan produknya melalui sosial media gitu ya. Aduh bingung nih kira-kira seperti apa lagi ya itunya, cara mengkomunikasikannya. Itu karena menurut saya bingungnya karena dia nggak punya konsep brand. Betul. Kalau dia punya konsep brand dengan produknya, pasti nggak akan bingung. Iya. Karena tinggal itu aja diputar-putar. Karena prinsipnya itu aja gitu kan. Dari apapun, misalnya dari contoh dari batu pun, artinya sudut pandangnya bisa luas ya bang. Betul. Misalnya gini, kopi ini adalah kopi Bukit Api gitu kan. Ya sudah, tinggal dia buat saja video-video tentang suasana Bukit Api. Nah ini dia. Iya. Mungkin pelang selamat datang di Bukit Api. Betul. Itu udah banyak ide di situ. Karena habis itu pergi ke kedai, tuangkan air kopi Bukit Api. Benar ya. Dari suasana Bukit Api bisa dia angkat, masyarakat Bukit Api bisa diangkat untuk membangun brandnya. Kemudian dinampakkan kopinya di suasana Bukit Api itu. Banyak. Kemudian 100% itu banyak lagi konten yang bisa kita buat dengan tema-tema 100% isi kopi itu kan. Seperti itu. Misalnya ada orang bicara, nggak tahu ini kita nggak pernah dicampur loh 100%. Betul. Gitu. Iya. Jadi itulah format dasar itulah yang memudahkan kita membuat banyak konten. Format dasar konsep dasar brand itu yang memudahkan kita membuat banyak konten apa saja. Tapi kalau kita tidak punya konsep dasar brand kita ini seperti apa, kita sendiri nanti yang bingung. Bikin kontennya apa lagi ya? 1, 2, 3 oke lah ya. Tapi sudah hitungan puluh, bingung kan? Iya, betul. Konsep dasar brand inilah kita punya konsep dasar ada 10 macam, 10 item. 10 item ya, 10 konsep, 10 kriteria, 10 item, 10 image. 10 apa istilahnya nih ya? 10 hal. 10 hal. Oke. Yang menjadi konsep dasar produk ini, brandnya gitu kan. Oke. Itu aja kita putar-putar. Iya. Mau gambar, mau tulisan, mau video, mau audio, konsepnya dari 10 itu ya. Itu aja kita buat secara kreatif kan, dari tulisan, foto dan videonya. Itu bisa jadi nggak akan habis-habis gitu kan. Apa saja bisa, dan nggak akan kemana-mana gitu. Ya. Dan akhirnya semakin kuat lah. Itulah brandnya tertanam seperti itu. Masya Allah. Begitu. Baik Bang Arif, kayaknya cukup luar biasa nih Bang Arif. Menarik, bahkan mengobrak-abrik pikiran kita yang masih belum banyak masuk tentang brand, tapi mungkin terutama buat UMKM ini penting sekali. Karena banyak orang yang sudah bisa bikin sesuatu, masakannya enak nih, masakannya enak tapi nggak laku di pasar. Iya Bang Arif, ternyata salah satu di antara kendala itu adalah brand. Karena dari brand lah kita teknik pemasaran kita ini ya, dari brand terarah untuk marketingnya terarah, ya kan Bang Arif ya. Kemudian untuk sales yang lainnya itu terarah ya. Dan pembuatan kontennya juga tidak kemana-mana. Temanya, tema ceritanya gitu kan yang mau disampaikan gitu. Masya Allah. Baik Bang Arif, untuk sesi ini kita cukupkan. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang Bang Arif berikan. Tapi mungkin Bang Arif dalam hal ini kan murid yang pernah berguru Pak Abi, mungkin ada disclaimer yang Bang Arif ingin sampaikan dahulu kepada Bang Arif mungkin. Ya, silakan. Ini kan kita diskusi ringan aja. Betul. Ya. Saya juga menyampaikan ini karena kebetulan sedikit banyaknya pernah belajar, walaupun mungkin
saya tidak fokus juga dengan brand ini gitu ya. Dan perkembangan teknologi sosial media, perkembangan internet mungkin begitu pesat gitu ya. Nah itu tinggal mungkin kalau teman-teman yang mendengarkan, ya tinggal menyesuaikan aja lah gitu ya, seperti itu. Intinya bahwa saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, mungkin tidak mendalam gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah lebih kurangnya. Ya. Seperti itu. Tapi belajarnya kepada pembuat brand nomor 1 Indonesia, Pak Abi ya. Betul. Baik Bang Arif, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga UMKM kita makin pesat berkembangnya. Dan tema kita, tagline kita dari Aspen adalah saling menguatkan. Semoga dengan ilmu-ilmu yang Bang Arif berikan dan juga yang lainnya, kita semakin terkuatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.